semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di acara Bincang Inspiratif bareng kita, saya Sela Agustin dan rekan saya Sylvie Dwi Nurlita dengan tema Kepemimpinan Visioner menatap masa depan dengan arah dan tujuan. Wah, keren banget temanya Sela. Kedengarannya serius, tapi tenang aja, kita bakal bahas dengan santai dan fun. Betul banget Sylvie, hari ini kita kedatangan 9 narasumber yang luar biasa dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Malahayati yang siap untuk berbagi pandangannya tentang gimana sih caranya jadi pemimpin visioner di era sekarang. Dan pastinya bukan hanya teori, tapi kita juga bakal bahas makna visi, cara membangun arah organisasi, sampai contoh nyata seperti tokoh-tokoh yaitu Steve Jobs dan Soekarno. Wah, luar biasa banget ya Sylvie. Jadi buat teman-teman semua, siapkan hati, pikiran, dan juga secangkir kopi supaya makin fokus. Karena hari ini kita akan belajar tentang bagaimana visi menuntun langkah seorang pemimpin. Sebelum kita mulai ngobrol, aku mau nanya dulu nih sama Sela tentang kepemimpinan visioner. Menurut Sela apa sih? Menurut aku Sylvie, pemimpin visioner itu seperti nahkoda kapal di tengah badai. Dia tahu arah tujuan meskipun badai menghadap. Dan hari ini kita bakal dengerin dari 9 narasumber keren kita. Yuk langsung aja kita mulai. Di acara Bincang Inspiratif pada hari ini, sebelumnya boleh nih kakak-kakak perkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari sebelah kanan saya, boleh kak? Halo semuanya, saya Amelia Francisca. Halo, saya Rizka. Halo, saya Cindy. Halo, saya Ibra. Halo, saya Maudi. Halo, saya Tiana. Halo guys, nama saya Wulansari. Saya Fiesa Sabila Pilita. Pertanyaan pertama untuk Kak Amelia. Menurut Kak Amel nih, apa sih arti dari kepemimpinan visioner menurut kakaknya sendiri? Kalau menurut saya, kepemimpinan visioner itu adalah suatu kemampuan dari seorang pemimpin yang dimana dia bisa melihat masa depan dan dia juga dapat menuntun para karyawannya untuk mencapai tujuan yang tepat. Keren banget ya jawabannya Kak Amel. Menurut Maudi, bagaimana sih cara membangun visi yang bisa menginspirasi orang lain? Menurut saya, cara membangun visi yang menginspirasi itu kita harus mengenali nilai intinya. Dan itu harus berakar pada nilai yang kuat seperti kejujuran, kepedulian, dan integritas. Saat kita juga ingin menyampaikan misi tersebut, kita harus menyampaikannya dengan semangat dan antusias. Berani sebagai cowok di tengah banyaknya pemimpin perempuan di sini pastinya punya sudut pandang yang beda. Nah, kira-kira menurut kakak apa tantangan terbesar dalam menerapkan kepemimpinan visioner di era modern seperti sekarang? Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya itu seperti AI dan juga digitalisasi. Yang artinya tantangan itu bukan hanya memahami teknologinya saja, tetapi bagaimana kita mampu memanfaatkannya tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang kemudian itu tidak hanya tidak mencari keuntungan saja, tapi juga memperhatikan seperti nilai etikanya dan juga untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Seperti itu sih. Selanjutnya, menurut Rizka, gimana sih caranya mengubah visi untuk menjadi tindakan nyata? Menurut saya, cara mengubah visi menjadi tindakan nyata itu melalui beberapa proses. Prosesnya itu dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten agar visi tersebut menjadi nyata. Kemudian, memberi contoh secara langsung menjadi cara efektif untuk menjadi semangat seseorang. Dan melibatkan tim juga penting agar visi tersebut menjadi tanggung jawab individu, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Cindy. Dari banyaknya tokoh dunia yang punya visi luar biasa seperti Soekarno, menurut kakak apa pelajaran kepemimpinan paling berharga yang bisa kita ambil dari mereka dalam konteks kepemimpinan visioner? Menurut saya, pelajaran yang dapat diambil dari tokoh Soekarno itu, dia tuh mengajarkan kita bahwasannya memiliki visi yang besar itu butuh keteguhan dan keberanian. Bukan hanya omong kosong saja, tetapi juga membuktikannya secara nyata. Selanjutnya, untuk Wulansari, bagaimana sih cara pemimpin menjaga semangat tim agar tetap sejalan dengan visi?
Menurut saya, dengan komunikasi yang terbuka memberikan apresiasi dan mengingatkan kembali makna dari visi itu sendiri. Nah, ini menarik nih pertanyaan untuk Kak Tiana. Seperti apa sih visi yang efektif menurut Kakak? Untuk saya, visi yang efektif itu harus memiliki isi yang jelas, realistis, dan dapat menyentuh perasaan orang yang mendengar, dan tidak hanya sekedar slogan tanpa isi. Terakhir nih untuk Kak Via Salsabila, kalau jadi pemimpin visioner nanti, visi seperti apa sih yang Kak Via Salsabila bawa? Menurut saya, visi yang akan saya bawa yaitu menciptakan lingkungan kerja yang berdaya dan saling mendukung, dan ingin membangun organisasi yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama, serta melalui kolaborasi tersebut yang dapat berkelanjutan untuk berintegritas dan berinovasi. Wah, keren banget ya jawaban dari kakak-kakaknya. Ya, sebelumnya kami berdua ingin mengucapkan banyak Terima terima kasih. kasih kepada kakak-kakak yang sudah berkenan hadir di acara Bincang Inspiratif pada hari ini. Terima kasih ya Kak. Dadah.